Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali. Di video yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang penggolongan hukum. Setelah di video pertama kita belajar tentang makna dan karakteristik hukum. Oke. Kalian bisa mempelajari penggolongan hukum ini di halaman 54 di buku kalian dan halaman 55. Di buku kalian ada 6 penggolongan hukum, tapi di penjelasan saya ini akan ada 8 penggolongan hukum. Langsung saja saya bahas satu persatu. 1. Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 4. Ada hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 2. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. 3. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara. Traktat adalah perjanjian antar negara. 4. Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Keputusan hakim ini bisa menjadi dasar atas keputusan hakim selanjutnya di kasus yang terkait. 2. Berdasarkan tempat berlakunya. 1. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di wilayah suatu negara bersifat nasional. 2. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam pergaulan internasional. 3. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. 4. Hukum gereja, yaitu hukum yang berlaku dan ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Ketiga, berdasarkan bentuknya ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis maknanya adalah peraturan yang sudah tertulis dalam wujud lembaran-lembaran. Ada 2 jenis. 1. Hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan. 2. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Hukum tertulis yang dikodifikasikan adalah hukum tertulis yang sudah dibuat secara sistematis dan lengkap. Pelaksanaannya tinggal melaksanakan. Resepnya sudah tertera jelas di hukum tertulis tersebut. Contohnya KUHP. Yang kedua, hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Hukum ini terpisah-pisah. Tidak dikumpulkan secara sistematis. Untuk pelaksanaannya, untuk eksekusinya biasanya membutuhkan peraturan pelengkap. Contohnya adalah keputusan presiden. Lalu yang kedua, penggolongan hukum berdasarkan bentuknya adalah hukum yang tidak tertulis, yaitu peraturan yang secara resmi tidak tertulis, tapi eksis dan dipatuhi oleh masyarakat. Contohnya adalah adat istiadat. Yang keempat, berdasarkan waktu berlakunya. 1. Hukum positif, yaitu hukum yang berlakunya sekarang. Contohnya Undang-Undang Dasar 45 dan undang-undang lain yang masih berlaku. Undang-undang tentang hak asasi manusia, tentang pemilu dan lain sebagainya. 2. Hukum negatif, hukum yang berlakunya di masa mendatang, yaitu rancangan undang-undang yang belum disahkan, belum selesai dibahas di lembaga legislatif. 3. Hukum antar waktu, yaitu hukum mengenai antar peristiwa hukum yang berlaku sekarang dan hukum yang berlaku di masa lalu. Contohnya adalah pasal-pasal peralihan di Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen. Yang kelima, penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya atau fungsinya. 1. Hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum. Isinya hal-hal yang diperbolehkan dan hal yang dilarang. Misalnya adalah hukum pidana dan hukum perdata. Yang kedua, hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Contohnya adalah hukum acara pidana dan hukum acara perdata. 6. Berdasarkan sifatnya, 1. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Contohnya, di suatu kasus kriminal, pembunuhan misalnya, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya.
Dua, hukum yang mengatur atau melengkapi, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan atau tidak dipakai, bisa dipakai, bisa tidak dipakai apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam wujud suatu perjanjian. Misalnya ketentuan pewarisan baru bisa mungkin dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat. 7. Berdasarkan wujudnya. 1. Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih. Hukum yang berlaku secara umum, aturan-aturan hukum yang berlaku dan ada di suatu masyarakat. Kalau hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Makanya hukum subjektif sering disebut sebagai hak. Nah, ini penjelasannya. Jadi hukum subjektif itu adalah hukum yang atas dasar hukum objektif, hukum yang berisi peraturan yang ada di masyarakat itu, yang memberikan atau melahirkan hak atau kewenangan pada seseorang atau lebih, misalnya hak milik atau hak sewa. Nah, kalau dalam hukum ilmu kenegaraan, hukum subjektif adalah hukum mengenai hak asasi manusia. Oke, 8. Berdasarkan isinya, ada 2. 1 hukum publik, 2 hukum privat atau hukum sipil. Kita bahas satu dulu. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negaranya yang menyangkut kepentingan umum. Dibagi menjadi 4. 1 hukum pidana, yakni mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. Nah, misalnya ada kasus kriminal pembunuhan, penculikan, pembegalan, dan lain sebagainya. Masuknya ke ranah hukum pidana. Yang kedua, hukum tata negara, mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya, negara dengan lembaga-lembaga yang ada di dalamnya. 3. Hukum tata usaha negara atau hukum administratif, yakni mengatur tugas kewajiban para pejabat negara. 4. Hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara, seperti contohnya hukum perang internasional, hukum yang diakibatkan adanya perjanjian internasional, dan lain sebagainya. Yang kedua, hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Dibagi menjadi 2, hukum perdata dan hukum dagang. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum, contohnya hukum perkawinan dan hukum waris. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam dunia perdagangan. Oke, jadi itulah materi yang kita pelajari kali ini. Semoga bermanfaat. Materi dalam bentuk PDF sudah saya share di grup WA kelas. Oke, kalau waktunya masih, saya akan menjelaskan Oke, saya mau jelasin tugas di PDR kali ini. Tugas kalian ini adalah halaman terakhir dari PDF. Temukan kata-kata atau konsep atau istilah yang berhubungan dengan hukum. Nah, lalu tulis istilah yang kalian temukan di sini dan berikan contohnya. Kalau nggak tahu contohnya, jelasin aja secara singkat. Oke, bisa di-print atau kalian tulis kembali di buku tulis kalian, dikumpulkan ketika simulasi pembelajaran. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di PDR selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.